Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama saum Ramadan kita, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di dalam Al-Quran ayat puasa itu terdapat di dalam satu kelompok ayat, terhimpun di dalam satu kelompok ayat, yakni Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Di luar kelompok ayat itu tidak ada ayat Al-Quran yang bicara tentang saum Ramadan. Nah, dari satu kelompok ayat itu disebutkan 4 kali la'alla. Pertama adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Yang ketiga la'allahum yarshudun. Yang keempat la'allahum yattaqun. Pertama la'alla ya. Di dalam bahasa Arab la'alla itu diberi nama harf litaraji, satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan harapan, keinginan, cita-cita ya. Lawannya adalah laita, disebut harf litamani, satu kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan tapi tidak mungkin terjadi. Beda dengan la'alla yang mungkin terjadi. Misalnya orang mengatakan la'alla syababa ya'udu, mudah-mudahan masa muda kembali lagi. Ya tidak bisa ya. Karena masa muda tidak pernah kembali ya. Karena orang itu beda dengan kayu jati. Kalau kayu jati tambah tua, tambah kuat, tambah mahal. Tapi kalau orang tambah tua, seperti ayat Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang aku panjangkan umurnya, sejatinya aku susutkan fisiknya. Apakah mereka tidak berpikir? Yang dulu masih muda, kekar, tegak, kalau sudah tua ya bisa agak doyong begitu ya. Ya sunnatullah berjalan seperti itu ya. Ya dulu masih muda, gigi-giginya masih utuh. Jangankan sate, sujennya itu bisa selesai. Tapi kalau sudah tua ya tidak bisa. Mbah kerso sate, kene tak kelamutane bumbune ya, paling banter di situ, hanya ngelamuti bumbunya aja. Baik.
Nah, la'alla disebut harf litaraji, kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan, cita-cita. Tapi kalau kata itu datang dari Allah, memiliki makna pasti, sama dengan asa yang kita artikan moga-moga, mudah-mudahan. Tapi kalau itu berasal dari Allah, memiliki makna pasti terjadi. Ada ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadat tambahan bagimu. Pasti Allah akan menempatkanmu pada makom atau pada derajat yang terpuji. Demikianlah Al-Quran menyatakan, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau puasa ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, dijalankan dengan sesungguh-sungguhnya, akan mengantarkan manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kata-kata takwa tentu cakupannya luas sekali. Ulama mengatakan la'allakum tattaqun di sini itu konteksnya adalah konteks puasa. Sehingga makna la'allakum tattaqun, pasti kamu mampu menumpulkan tajamnya syahwatmu. Yukasiru haddatas syahwati. Bahwa puasa itu diantara salah satu manfaatnya mengantarkan manusia memiliki kemampuan untuk menumpulkan tajamnya syahwat manusia. Karena syahwat manusia itu luar biasa, tidak terbatas, melebihi batas-batas umurnya. Nabi pernah gambar di tanah sebuah garis 4 persegi panjang begini. Kemudian di tengah-tengahnya ditarik garis horizontal sampai melewati garis yang 4 persegi panjang tadi. Di atas garis yang horizontal ini ada garis kecil-kecil yang sifatnya vertikal. Kemudian Nabi menjelaskan, garis 4 persegi panjang ini al-ajal, ajalnya manusia. Manusia itu dibatasi oleh ajalnya. Sepintar-pintar orang menjaga kesehatannya, pasti akan ketemu ajalnya. Bukan karena hebat pintar menjaga kesehatannya, tiap hari olahraga, kemudian gak mati-mati. Enggak, tetap dia dibatasi oleh ajalnya. Sepintar-pintar orang menjaga kesehatannya, tetap akan menemui ajalnya, karena dia sudah dilingkari oleh ajalnya. Tidak akan kemana-mana. Nah, garis yang kemudian horizontal melintasi kotak tadi, Nabi mengatakan hadza al-amal. Amal pakai hamzah itu artinya angan-angan. Kalau amal pakai ain itu artinya perbuatan. Hadza garis itu al-amal. Amal itu angan-angan manusia. Jadi angan-angan manusia itu melampaui batas-batas ajalnya ya. Di satu tempat ada orang usianya sudah 90 tahun ya. Sudah membujang kira-kira ya 10 tahun. Karena 10 tahun sebelumnya istrinya mendahului. Ditanya orang, "Mbah, jenengan kok bujang? Napa mboten kepingin simah malih?" Karepe awak ngono ya kepingin naik. Karepe awak itu ndak ada selesainya, kepingin naik karepe awak itu. Walaupun dia sudah 90 tahun itu kan umur. Perasaan manusia itu selalu muda. Jenengan ya bisalah merasakan misalnya yang sudah purna ya. Walaupun rambut sudah memutih ya. Gigi-gigi sudah pada gugur, kulit sudah pada kendur, rambut sudah pada luntur, pandangan sudah pada kabur ya. Hanya menanti satu hal, yaitu apa?
Itu perasaannya masih muda, masih muda. Kalau lihat yang glowing gitu ya masih tertarik itu. Karena amal, angan-angan manusia itu digambar oleh Nabi melampaui batas ajalnya. Nah, kenapa kemudian puasa itu oleh para ulama dikatakan yukassiru haddatas syahwati, bisa menumpulkan tajamnya syahwat. Syahwat itu keinginan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati, di antara hiasan maksudnya naluri manusia yang itu diberikan oleh Allah memiliki syahwat-syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril qantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati, macam-macam. Punya kecenderungan untuk mencintai perempuan. Kalau itu laki-laki, pengen punya anak laki-laki, pengen punya harta berupa emas, perak, pengen punya kendaraan bermerek, sawah, ladang dan seterusnya. Itu karepnya orang, tidak ada selesainya. Makanya disebut hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan, nafas itu diri. Hawa nafsu karepe awak. Karepe awak itu tidak ada selesainya. Namanya saja karepe awak. Nah, yang bisa mampu mengendalikan karepe awak itu adalah hikmah yang terdapat di dalam saum Ramadan. Oleh para ulama, ayat ini dihubungkan dengan hadis Nabi, di mana Nabi bilang atau bersabda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Hei para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah cepat-cepat menikah. Mampu umurnya, mampu nafkahnya, ya mampu mentalnya, ya. Famalam yastati fa'alaihi bisawm, barang siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa. Kenapa? Nabi bilang fa innahu lahu wijaun. Puasa itu bagi anak muda memiliki kemampuan pengebiri nafsu. Dengan puasa nafsunya bisa dikebiri, dalam arti ditumpulkan tadi itu. Bukan dimatikan tapi ditumpulkan, dikendalikan, diarahkan kepada yang dihalalkan oleh Allah. Jadi la'allakum tattaqun itu konteksnya dalam arti itu. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Dengan puasa ini agar kalian bersyukur kepada Allah. Bagaimana nalarnya? Kita merasakan lapar, merasakan dahaga, sehingga menghayati kehidupan. Beginilah rasanya orang kalau tidak punya duit, gak enak blas. Orang melarat itu gak enak blas. Tapi orang-orang yang punya duit tidak pernah merasakan bagaimana sengsaranya orang miskin. Itu dia bisa menghayati saat puasa, saat menahan lapar, menahan dahaga karena menjalankan kewajiban agama. Dengan begitu menjadi bersyukur. Apa bersyukur itu? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan isti'malu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauqi an istimaliha ala maksiyatihi. Menggunakan semua nikmat Allah yang jumlahnya tidak terbatas itu di dalam jalur ketaatan kepadanya, dan menghindarkan diri jangan sampai nikmat-nikmat itu dipergunakan pada jalur kemaksiatan kepadanya. Itu berangkat dari penghayatan dalam puasa tadi, melahirkan bersyukur. Karena bersyukur maka semua nikmatnya itu, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat status sosial, nikmat waktu luang, macam-macam nikmat itu diletakkan pada jalan ketaatan kepada Allah, dan tidak akan meletakkannya pada jalur kemaksiatan kepadanya. Di medsos itu ada rame video, ya, ada orang dikasih kaki sempurna, dikasih kekayaan banyak, lah malah kakinya dipakai nginjak-nginjak kepala temannya, ya. Kepala diinjak ya sampai pingsan, tidak bangun-bangun sampai sekarang. Nah itu artinya tidak meletakkan nikmat Allah pada jalan ketaatan kepadanya.
Yang berikutnya adalah la'allahum yarsyudun, agar kalian memperoleh bimbingan dari Allah. Hadirin, ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, kami akan berdoa dengan suara lirih. Ataukah Tuhan kita itu jauh? Kalau memang jauh, kita akan berdoa dengan teriakan-teriakan keras. Nabi tidak menjawab. Kemudian turun ayat menjawab pertanyaan masyarakat tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hei Muhammad, jika ada orang bertanya kepadamu tentang aku, kau jawab aku dekat. Tidak usah teriak-teriak kalau berdoa kepada Allah. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabahi doa siapa saja yang berdoa. Idza da'ani, jika ia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka mengkondisikan diri untuk bisa diijabahi. Ya. Harus ada prakondisinya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh bimbingan. Bimbingan kemana? Ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.